Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di Elpizar MD Channel. Nah, mohon maaf ada keterlambatan sekitar 5 menit ya, karena perlu mempersiapkan beberapa hal teknis di tim make up, tim sound ya. Nah, ini perlu koordinasi lagi tadi. Nah, sehingga ada keterlambatan 5 menit. Jadi mohon maaf. Nah, baik, semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Walaupun kita di masa pandemi COVID-19 ini, nah tetapi kita harus selalu memperhatikan protokol kesehatan yang sudah di-launching oleh pemerintah, sehingga kita bisa melewati masa-masa sulit ini dengan keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, eh, pada siang ini kita akan melanjutkan eh, pembahasan tentang profesi bidang informatika yang ditaja oleh aliansi YouTuber ya, aliansi YouTuber Ekoji dan Raja Wali 34. Nah, bidang yang akan kita bahas pada siang ini yaitu tentang Deputy Manager ICT Project Management. Nah, kalau sebelumnya kemarin ya pada hari Kamis, nah itu teman kita YouTuber dari Jawa Tengah, Dr. Nurul itu sudah membahas tentang bagaimana untuk project di IT governance ya. Nah, maka pada siang ini saya sendiri akan mengupas tentang profesi Deputy Manager untuk ICT Project Management ini. Nah, jadi yang namanya manajer ini nanti saya yakin semua teman-teman pasti menginginkannya. Nah, karena yang namanya manajer ini selain apa namanya keren ya, nah tentu diiringi dengan seleri yang besar juga. Nah, sebelum kita mulai ya, saya ingin menyapa dulu teman-teman yang sudah hadir di kesempatan ini. Nah, sudah ada yang menunggu ini Bu Emi Setianingsih dari Yogyakarta ya. Selamat siang, Assalamualaikum Bu Emi. Mudah-mudahan sehat walafiat. Nah, Bu Emi ini juga adalah salah seorang YouTuber sekaligus akademisi yang tergabung dalam aliansi YouTuber Ekoji dan Raja Wali 34. Nah, jadi penggagasnya ini adalah Profesor Eko Indrajit ya. Jadi kalau di dunia persilatan itu suhunya dia nih. Nah, jadi kami-kami di setiap provinsi ini, nah ini di bawah bimbingan beliau. Nah, inilah yang program pertama kita persembahkan, yaitu tentang profesi di bidang informatika ini. Nah, kemudian ada Wari Astuti ini dari Pekanbaru ya. Nah, kemudian ada Perdi Lidang, selamat siang Pak Perdi. Kemudian ada Al Islam TV Channel. Wah, ini turut mengikuti Elpizar MD Channel pada siang ini. Nah, mudah-mudahan pada kesempatan ini hingga 1 jam ke depan itu tidak ada kendala internet seperti sebelum-sebelumnya. Karena seperti biasa yang namanya live streaming ini
Nah, itu masalah yang paling ditakuti itu hanya dua itu, ya, dua, satu koneksi internet putus atau down, kemudian yang kedua apa namanya mati listrik, mati lampu. Nah, mudah-mudahan 1 jam ke depan itu tidak ada masalah, kita lancar-lancar saja. Nah, ditunggu siapa lagi yang hadir pada siang ini. Tadi kalau nggak salah ada Pak Didi ini, Pak Didi dari Jawa, dari apa? Dari Jawa Barat ya, Pak Didi. Nah, kemudian eh, biasanya yang standby itu adalah Pak Rangga dari Lampung ya. Nah, ini eh, mentor juga ini, mentor di Raja Wali 34. Kemudian ada Dr. Nurul dari Jawa Tengah. Nah, ini vice mentor biasanya dia nih. Nah, oke, untuk tidak memperpanjang waktu ya, kita langsung saja. Nah, jadi nanti dalam pembahasan siang ini itu pertama saya akan menjelaskan tentang profesi yang namanya adalah Deputy Manager ICT Project Management. Nah, seperti apa profesi ini? Kemudian apa yang harus dikuasai oleh mereka-mereka yang ingin mendapatkan posisi ini, ya. Nah, kemudian nanti terakhir pada sesi kedua saya akan mengundang salah seorang narasumber, yaitu salah seorang yang selalu atau sering terlibat dalam project manajemen ini, ICT project manajemen ini. Nah, mungkin kalau disebut deputy manager, saya kira beliau ini sudah di atasnya. Nah, dia sudah level manager. Nah, tapi untuk menimba pengalaman dari beliau itu tidak jadi masalah. Nah, karena beliau punya banyak pengalaman menangani beberapa ICT project. Nah, baik, kita langsung saja ya. Oke. Nah, Deputy Manager ICT Project Management. Nah, ini di gambar di sebelah kanan, ini sengaja saya hadapkan ke depan sana. Nah, artinya apa? Seorang Deputy Manager ini itu harus selalu berpikir keras ya, bagaimana semua progres pekerjaan itu lancar, kemudian semua settingan yang sudah dibuat di awal itu berjalan lancar, kemudian terkait dengan dolar pun, dengan keuangan. Nah, ini juga harus bisa dikontrol sebaik mungkin sehingga proyek yang dikerjakan tidak rugi. Nah, siapakah beliau ini yang menghadap ke depan ini? Ini kalau Anda ingin tahu, sebenarnya orangnya ini dia. Nah, mirip kan? Oke. Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, kalau kita lihat peta okupasi ya, peta okupasi KKNI, kualifikasi kompetensi nasional Indonesia untuk bidang TIK, teknologi informasi dan komunikasi. Nah, jadi kita tahu bahwa Deputy Manager ya, Deputy Manager ICT Project Management ini, nah yang ada saya kasih warna kuning itu. Nah, ini adalah sebuah profesi yang berada pada level 6.
ya, level 6. Nah, yang di kiri ini, level 6. Masuk dalam kategori teknisi atau ada juga yang menyebutnya sebagai analis. Nah, kalau di jabatan di pemerintahan ya, government, ini sering disebut sebagai teknisi atau analis media namanya. Nah, tetapi kalau di swasta atau di industri, nah posisi ini sering disebut sebagai stratanya itu masuk dalam asisten manajer ya, asisten manajer atau deputy manager sesuai dengan namanya, atau ada juga perusahaan yang memberi label sebagai advisor ya. Nah, jadi kalau kita lihat dari peta ini, maka sebenarnya posisinya ini sudah hampir di puncak ini. Nah, jadi kalau paling bawah itu kita sebut namanya IT Project Flag, kemudian di atasnya ada IT Project Management Administrator, ya. Nah, kemudian ada IT Project Management Staff yang di atasnya lagi, yang ada pada level ketiga. Nah, yang paling tinggi ini yang kita sebut posisinya sebagai Chief IT Project Officer, ya. Nah, ini masuk dalam level KKNI yang ke-9 yang paling tinggi ini. Nah, ini kategorinya adalah ahli. Nah, kalau di swasta itu disebut sebagai masuk pada level direktur utama atau presiden direktur, atau ada juga yang menyebutnya sebagai managing director. Nah, jadi yang akan kita bahas ke depan ini, sekaligus nanti kita diskusikan ya. Nah, ini adalah yang warna kuning ini. Nah, ini tidak ada kaitan dengan partai ya. Nah, ini memang kebetulan tadi terklik warna kuning, jadi tidak ada makna apa-apa. Ini hanya untuk highlight ya, bahwa yang akan kita bahas adalah Deputy Manager ICT Project Management. Nah, ini adalah kompetensi ya, kompetensi yang harus dikuasai ya ketika seorang yang ingin mendapatkan posisi ini ya, maka dia harus menguasai kompetensi ini untuk mendapatkan sertifikasi di bidang tersebut. Nah, ada 7 unit kompetensi ini untuk Deputy Manager ICT Project Management dengan kode 080602. Nah, 06 ini digit ketiga dan keempat ini itu menyatakan levelnya nih, level KKNI-nya. Tadi kan kita udah bahas bahwa profesi ini berada pada level yang ke-6. Nah, apa kompetensi yang pertama? Bahwa seseorang yang ingin mendapatkan sertifikasi di bidang Deputy Manager ICT Project Management ini, dia harus bisa menguasai bagaimana mengelola proyek secara terintegrasi. Nah, ini yang pertama, atau disebut dengan bahasa kerennya adalah Project Integration Management. Nah, kemudian kompetensi yang kedua adalah mengelola ruang lingkup proyek atau project scope management. Nah, kemudian yang ketiga harus menguasai bagaimana mengelola jadwal waktu proyek terkait dengan scheduling ya. Nah, kemudian yang keempat mengelola biaya proyek. Kemudian yang kelima harus mampu mengelola kualitas proyek. Yang keenam mengelola sumber daya manusia proyek, human resources ya. Nah, kemudian yang terakhir, seorang yang ingin mengambil sertifikasi di bidang ini harus punya kompetensi mengelola komunikasi proyek. Nah, atau kita sebut sebagai project communication management. Nah, jadi kalau kita lihat tadi, ketujuh ini harus bisa dikuasai dulu. Jadi
teman-teman semua mahasiswa ya, alumni yang ingin mengambil sertifikasi untuk profesi ini, nah maka dia harus menguasai 7 hal tadi. Jadi dia harus punya kompetensi di dalam 7 bidang tadi atau 7 unit tadi. Nah, sekarang kita lihat apa yang harus dilakukan ya pada setiap unit kompetensi tadi. Nah, yang pertama untuk project integration management ya. Nah, ini mencakup apa namanya? Bahwa manajemen integrasi proyek ini mencakup proses-proses dan aktivitas-aktivitas yang bisa mengidentifikasi, mendefinisikan, menggabungkan ya dan mengkoordinasikan berbagai proses dan aktivitas ke dalam yang namanya project management proses. Nah, jadi seorang deputy manager itu dia harus bisa apa namanya? Melihat dari proses-proses yang ada tadi itu, nah itu bagaimana integrasi satu dengan yang lainnya. Nah, dan seorang deputy manager di bidang ICT project management ini, untuk bidang project integration management ini, nah dia harus bisa ini mengelola bagaimana scope, time, cost, quality, human resources ini itu bisa apa namanya terintegrasi satu dengan yang lain sehingga tidak ada yang lari dari planning yang kita tetapkan. Nah, jadi bagaimana procurement ya, scope project yang akan kita bahas nanti ke depan, kemudian time cost. Nah, ini harus bisa juga apa namanya dikoordinasikan. Jadi proses-proses yang beraneka ragam ini harus bisa dikoordinasikan, nah sehingga berjalan sesuai dengan diinginkan. Artinya apa? Proyek itu bisa terlaksana dengan baik. Nah, itu untuk project integration management. Nah, ini sengaja penjelasannya dalam bahasa Inggris ya, supaya teman-teman bisa berpikir dulu. Nah, sehingga apa namanya tidak melulu melihat saya kan gitu. Nah, tetapi apalah maknanya ini kan gitu kan. Nah, sehingga apa yang saya sampaikan itu kalaupun tidak mengerti, nah nanti bisa diulang lagi rekamannya. Nah, jadi ini bukan gaya-gayaan, tidak. Nah, kebetulan tadi sumbernya didapat dalam bahasa Inggris, makanya copy paste-nya juga bahasa Inggris. Oke ya. Nah, kemudian yang kedua, project scope management. Nah, ini adalah unit kompetensi yang kedua yang harus dikuasai untuk mendapatkan sertifikasi di bidang Deputy Manager ICT Project Management. Nah, project scope management ini mencakup proses-proses apa saja yang diperlukan untuk menjamin bahwa project sudah memuat pekerjaan-pekerjaan yang diinginkan ya, dan hanya pekerjaan-pekerjaan yang diinginkan itu saja. Pekerjaan-pekerjaan yang tidak terlibat itu keluarkan. Nah, ini yang kita sebut sebagai scope dari project. Nah, kalau di penelitian itu kan sering disebut batasan masalah. Nah, jadi kita harus bisa membatasi nih. Jadi project kita ini nih itu ruang lingkupnya dari mana sampai di mana saja. Nah, sehingga apa? Pekerjaan-pekerjaan yang tidak perlu di dalam menyelesaikan proyek itu bisa kita exclude, bisa kita keluarkan. Jadi kita hanya fokus pada pekerjaan yang diinginkan. Nah, kalau kita lihat sebenarnya project scope management itu proses-proses atau tahap-tahap yang kita lakukan cukup banyak ya, seperti yang ada di gambar itu. Mulai dari plan scope management ya, kemudian mengumpulkan requirement ya dari user, nah kemudian mendefinisikan ruang lingkupnya, kemudian membuat apa namanya WBS work breakdown schedule-nya ya seperti apa.
Nah, kemudian memvalidasi ruang lingkup itu sendiri, terakhir nanti yang kita sebut sebagai control scope. Nah, saya yakin teman-teman, terutama mahasiswa informatika dan ilmu komputer di Indonesia, di seluruh Indonesia, bahkan di negara manapun ya. Nah, ini sudah mendapatkan materi ini, 6 tahap ini, 6 proses ini, itu di mata kuliah manajemen proyek PIK. Nah, itu sudah dibahas panjang lebar. Karena kalau kita bahas semua pada kesempatan ini, nah itu waktunya sangat lama nanti. Jadi tidak memungkinkan. Ini garis-garis besarnya saja. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah project time management atau bagaimana bisa memanage waktu project itu sendiri. Nah, apa yang dilakukan di sini bahwa seorang deputy manager untuk ICT project management ini dia harus bisa membuat rencana detail ya, rencana detail yang menunjukkan nanti bagaimana project itu akan diselesaikan, kemudian waktunya untuk setiap proses itu mulainya kapan sampai kapan ya. Nah, jadi ini terkait dengan scheduling ya, schedule atau jadwal waktu pengerjaan proyek. Nah, tim manajemen ya proyek ini dapat memilih beberapa metode seperti critical fact atau sering kita sebut dalam mata kuliah project management itu sebagai CPM ya, CPM, critical fact method, atau bisa juga menggunakan pendekatan agile, adaptif ya. Nah, ini Profesor Eko Indrajitnya sudah menjelaskan ini, malah dia sudah menerapkan agile ini, prinsip agile ini pada suatu organisasi, manajemen suatu organisasi. Ya, itu project time management. Nah, kemudian yang berikutnya ini adalah salah satu contoh ya penggunaan critical fact method, di mana di sini kita bisa melihat bahwa waktu kritis ya untuk pengerjaan sebuah proyek ini itu adalah lintasan ACD ya. Nah, ini kan udah kita bahas ini untuk di mata kuliah project management. Nah, kenapa? Karena di sini kita mencari lintasan atau jaringan yang paling panjang. Jadi untuk dari start sampai ke finish ini, nah itu kemungkinan yang bisa dikerjakan A, B, D, kemudian yang kedua A, C, D. Jadi waktu yang paling panjang di sini adalah 30 ya. Nah, 30. Nah, ini 30 bisa 30 hari nih ya, 30 hari. Jadi critical fact-nya di sini adalah untuk lintasan A, C, D. Nah, ini contoh. Nah, kemudian yang keempat itu adalah unit kompetensi project cost management ya, project cost management. Ini bagaimana seorang deputy manager itu bisa memanage biaya project itu sendiri. Nah, ini tentu berhubungan dengan biaya-biaya ya yang diperlukan untuk bagaimana proyek itu bisa terlaksana dengan baik. Nah, jadi untuk melaksanakan semua proses atau aktivitas yang sudah dirumuskan di awal tadi, nah kita perkirakan ini biayanya berapa. Nah, jadi kalau kita lihat secara detail di sebelah kanan ini, nah itu prosesnya ada namanya resource planning ya, resource planning menentukan sumber daya apa saja, bisa orang, equipment, materials ya, yang pokoknya digunakan untuk penyelesaian project. Nah, setelah resource planning selesai, kemudian kita tentukan cost estimatingnya, estimasi biayanya berapa.
kemudian setelah itu cost budgeting ya, mengalokasikan keseluruhan estimasi biaya tadi untuk kepada anggaran proyek kita. Nah, kemudian ada namanya cost control tahapannya ya. Cost control bagaimana kita bisa mengontrol ya perubahan-perubahan biaya yang mungkin timbul ya, mungkin timbul pada anggaran proyek tadi. Nah, jadi hal-hal ini mesti dikuasai oleh seorang deputy manager. Nah, kemudian yang kelima ya, yang kelima itu yang kita sebut sebagai kompetensi untuk project quality management ya. Bagaimana seorang deputy manager ini juga harus paham ini bagaimana mengelola kualitas dari project. Nah, kita sebagai deputy manager itu tidak hanya bagaimana proyek itu selesai, tidak. Tetapi kita harus bisa memastikan bahwa proyek kita ini itu bisa memberi kepuasan kepada customer. Nah, artinya apa? Bahwa proyek kita ini betul-betul proyek yang berkualitas yang kita bangun. Nah, sehingga apa? Jangan sesekali kita membuat atau menyelesaikan suatu proyek itu asal jadi, ya, asal jadi. Nah, karena nanti Anda-Anda yang terlibat dalam konsultan proyek ini, ya, tentu Anda kalau dapat pekerjaan itu hanya sekali. Nah, berikutnya orang tidak akan percaya lagi kepada Anda. Nah, maka bagaimana kualitas proyek itu bisa terjamin? Nah, ini harus bisa dikontrol, harus bisa dikuasai oleh seorang deputy manager di bidang ICT project manajemen ini. Nah, itu tahapannya bisa teman-teman lihat di sebelah kanan slide ini ya, bahwa project quality management ini itu ada tahap pertamanya bagaimana merencanakan kualitas seperti apa yang kita inginkan, kemudian perform quality assurance-nya seperti apa, kemudian bagaimana mengontrol kualitas yang sudah kita rencanakan tadi. Oke, baik. Kemudian yang keenam, ya, yang keenam, ini adalah project human resources management. Bagaimana seorang deputy manager ini harus paham ya mengelola sumber daya manusia. Jadi ini penekanannya adalah human resources. Jadi sebenarnya untuk project manajemen ini kan tidak hanya human resources kan. Tadi di awal saya sudah katakan bahwa lebih tepatnya sebenarnya ini adalah project resources management. Nah, tapi ini kan berbagi nih. Kalau untuk deputy manajernya dia bisa menguasai bagaimana pengelolaan sumber daya manusianya saja. Nah, bagaimana pengelolaan sumber daya manusia proyek tersebut. Nah, mungkin untuk resources yang lainnya ini kan dilakukan oleh bidang-bidang yang lain juga. Nah, jadi human resources ini itu mencakup tim itu sendiri ya, personel tim itu sendiri. Nah, itu untuk internal. Kan ada juga human resources ini kan dari eksternal. Contohkan stakeholder yang terlibat di situ gitu ya. Tapi yang berada di luar organisasi. Dan seorang deputy manager ini harus bertanggung jawab ya bagaimana membentuk formasi tim yang ideal ini ya supaya pengerjaan proyek ICT itu bisa dilakukan secara efektif. Nah, jadi kita harus bisa memperhitungkan ya, harus bisa memperhitungkan
ketika misalkan kita punya sumber daya, nah ini misalkan ada 10 orang, ya, kemudian ada 7 proses atau aktivitas yang akan dilakukan. Nah, maka penempatan-penempatan human resources ini yang berada dalam tim kita ini, nah ini harus kita kelola sedemikian rupa sehingga semua proses bisa terlaksana tepat waktu dengan baik dan tidak ada istilahnya di tim kita itu personilnya itu dianaktirikan. Nah, ada yang satu orang diberi pekerjaan banyak, tapi satu lagi dia nyantai gitu. Nah, ini kan tidak kondusif untuk sebuah tim. Nah, jadi seorang deputy manager ini, nah itu harus bisa bagaimana membentuk formasi tim yang baik. Ya, nah kemudian seorang deputy manager sebagai seorang pemimpin ya di dalam proyek tersebut. Nah, ini juga bertanggung jawab secara proaktif mengembangkan skill dari tim yang di manage ya, tim yang dibawahinya. Nah, dia harus bisa mengembangkan skill tim, bagaimana mengembangkan kompetensinya ya. Nah, tentu tujuannya eh, supaya pekerjaan itu bisa terselesaikan dengan baik juga. Nah, ya. Nah, sehingga tidak hanya kita membentuk formasinya, tetapi juga ketika ada personel di tim kita itu perlu dilakukan pengembangan skill, nah maka itu harus kita lakukan juga. Nah, jadi dalam mengelola sumber daya manusia ini, nah kita harus bisa menggunakan sumber daya tersebut itu dalam tiga faktor ini yang ada di kanan ini, efektif, kemudian efisien, kemudian yang ketiga economically. Jadi bagaimana ekonomis dia. Nah, kalau bisa kan daripada kita memperkerjakan 5 orang, sementara sebenarnya bisa dilakukan 3 orang saja. Nah, tentu kan kita ambil yang ekonomisnya. Nah, jadi 2 orang tidak perlu kita pakai gitu, cukup 3 saja. Apa yang kita pakai 5, sementara pekerjaan itu bisa juga dilakukan oleh 3, cukup 3 orang saja. Nah, kemudian yang terakhir ya, oh iya sorry, ini adalah salah satu contoh ya, salah satu contoh bagaimana kita bisa untuk ini tadi membuat setiap person yang ada di tim kita itu punya pekerjaan yang jelas ya. Kita bisa menggunakan diagram RACI ini ya, RACI chart ini. Nah, responsible, accountable, consult, and inform ya. Nah, jadi contohnya di sini misalkan kita punya 4 orang, ada Anne, Diana, Sam, dan Edward misalkan. Nah, Edward ya. Nah, jadi di sini kita bisa buat ini. Jadi untuk aktivitas create charter ya, collect requirement siapa gitu, apa tugasnya, apakah dia accountable ya, responsible, consult, inform dan sebagainya. Nah, jadi tinggal dibagi sehingga setiap orang tahu fungsi atau pekerjaannya masing-masing. Nah, ini salah satu contoh tools yang bisa digunakan untuk itu tadi bagaimana mengelola sumber daya yang kita untuk sumber daya manusia. Nah, kemudian yang terakhir ini terkait dengan unit kompetensi project communication management ya. Nah, project communication management ini mencakup 2 bagian ya. Cukup 2 bagian. Yang pertama, bagaimana bisa mengembangkan strategi untuk menjamin komunikasi itu efektif untuk stakeholder ya, baik internal stakeholder tim itu atau di dalam person-person yang ada di dalam organisasi kita. Nah, bisa juga untuk eksternal stakeholder. Nah, mereka-mereka yang berada di luar organisasi, bahkan customernya. Nah, ini kita harus bisa nih membentuk komunikasi yang baik. Nah, jangan
sebuah tim yang menangani proyek ICT ini kerjanya senyap-senyap saja, diam-diam saja. Entah ada siap, entah belum, nggak tahu gitu. Nah, jadi ini terkait dengan project communication management ini. Nah, kalau ada sebuah project ICT, teman-teman adalah bos di suatu perusahaan itu yang menginginkan dibuat sistem tersebut, misalkan sistem informasi misalkan. Kemudian teman-teman tidak tahu udah sampai mana, sejauh mana progres pekerjaannya. Nah, artinya apa? Tim konsultan yang teman-teman percayai, nah itu tidak punya project communication management yang baik. Nah, mestinya kita sebagai apa namanya pemesan ya dari project tersebut, nah ini juga harus tahu progresnya seperti apa. Nah, ini menyangkut communication. Nah, kemudian yang kedua juga menyangkut bagaimana aktivitas-aktivitas itu yang perlu ya itu bisa di apa namanya diselesaikan dengan baik dengan mengkomunikasikan sejauh mana eh, aktivitas itu terhubung dengan aktivitas yang lainnya, kemudian apa yang harus diselesaikan pertama ya. Nah, di jaringan tadi kan ada tuh mana pekerjaan yang harus didahulukan, mana yang setelahnya. Nah, itu mesti dikomunikasikan ini di dalam tim kita dan juga harus dikomunikasi dengan eksternal stakeholder-nya. Nah, jadi project communication ini, nah ini harus didukung ini, harus didukung ya oleh divisi manajer untuk menghindari bagaimana misunderstanding itu atau miscommunication itu tidak terjadi. Nah, karena komunikasi yang baik, baik di antara personel di dalam tim, ya, bisa antara manajer dengan anggotanya, timnya, bisa sesama tim. Nah, ini harus dibangun ini, komunikasi ini. Kadang kita yang pakar di bidang tertentu itu biasanya hanya bisa mengkomunikasikan untuk diri sendiri. Nah, ini tidak betul ini. Ya, komunikasi apa yang kita tahu dengan orang lain itu penting sehingga orang lain juga tahu bahwa kita paham akan hal tersebut. Nah, jadi eh, apa namanya? Jangan hanya tahu sendiri saja, tetapi kita harus bisa mengkomunikasikan dengan pihak-pihak lain. Nah, jadi di gambar sebelah kanan ini bisa teman-teman lihat ya, untuk managing project communication ini itu harus bisa menjamin bagaimana dia tepat waktu ya. Kalau informasi yang diberikan itu basi, nah itu tidak perlu lagi ya. Maka bagaimana informasi ini tepat waktu nih, ini harus bisa dijamin oleh divisi manager ini. Nah, kemudian tepat, appropriate, tepat informasi ini. Jangan memberikan informasi pada orang yang salah. Nah, ini tidak betul. Jadi kita harus memberikan informasi yang tepat ya pada orang yang tepat juga. Ya, kemudian bagaimana informasi itu bisa disimpan ya, storage, dibangun dulu generationnya, kemudian collectionnya, disimpan, storage, kemudian didistribusikan ya, distribusikan informasi-informasi project itu to the right people at the right time. Nah, ini penting ini di dalam project communication management. Nah, oke, sebelum kita terhubung dengan narasumber kita ya. Nah, saya ingin memperkenalkan, kita akan bincang-bincang sedikit ini tentang apa namanya? Pengalaman sebagai manajer untuk project manajemen ini. Kita akan coba terhubung dengan Bapak Freddy nih. Nah, halo Pak Freddy. Halo Pak Freddy. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Nah, Pak Predi ini adalah, direktur ya, direktur pada Riau Core Teknologi. Nah, beliau ini lahir pada 6 Juni 1980 di Pekanbaru. Nah, beliau selain direktur untuk Riau Core Teknologi, nah beliau juga adalah seorang praktisi teknologi informasi yang berdomisili di Provinsi Riau. Nah, hampir semua instansi pemerintahan ya, nah ini menggunakan eh, jasa beliau terkait dengan proyek-proyek apa nih eh, teknologi informasi ini. Oke, kita masih berusaha menghubungi beliau. Pak Freddy, halo, halo Pak Freddy, halo, 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 diaktifkan videonya Pak Freddy, videonya ditampilkan. Halo, 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 videonya diaktifkan biar kelihatan fotonya, apa videonya. Halo Pak Freddy, halo, halo, Pak Freddy, Pak, kita call dulu dia. Ya, enggak ada apanya. Oke. Hah? Oke. Belum belum ada videonya nih. Videonya belum muncul. Oke. Yang mana tuh? Ditampilkan apanya? Videonya? Belum belum kelihatan ini. Bentar ya, teman-teman ya. Kita berusaha terhubung dengan Pak Freddy. Tadi sebenarnya udah terhubung sih. Nah, cuman biasalah masalah koneksi, karena tiba-tiba terputus. Halo? Ah, belum kelihatan nih videonya nih. Ya, atau coba ditutup satu, ditutup satu yang nggak dipakai. Halo, halo. Belum terlihat nih.
Belum terlihat videonya. Suaranya pun belum anu nih, belum masuk. Belum belum. Did not connect to audio nih. Ya, audionya belum belum terhubung nih, audionya. Coba di tap lagi yang apa, gambar mic-nya. Belum belum. Boleh boleh boleh. Oke, teman-teman sambil menunggu kita terhubung dengan Pak Freddy ya. Jadi tadi, kalau kita mau apa namanya, bahas tentang ini ya, salary, berapa gaji seorang deputy manager ini. Nah ini, tentu sangat tergantung pada banyak hal ya, seberapa besar, perusahaannya ya, atau instansinya, kemudian juga tergantung pada pengalaman dari, calon, pelamar pekerjaan tersebut. Nah, kalau kita browsing ya, kita browsing di apa namanya, di internet, eee, minimal seorang deputy manager ini itu bisa mendapatkan, lebih dari, 30 juta ya per bulan. Nah, 30 juta per bulan. Ya namanya manajer kan, wakil manajer ini, asisten manajer, tentu, salary-nya cukup gede kan, cukup besar ya. Nah, jadi, bagi teman-teman yang ingin, berkecimpung, di bidang, eee, deputy manager untuk ICT project management ini, nah ini akan lebih baik, mengambil ya, mengambil, sertifikasi di bidang tersebut, sehingga persaingan itu jadi lebih mudah, dengan, yang lainnya. Oke, kita coba menghubungi kembali Pak Freddy, karena ini videonya belum masuk ini, video suaranya belum masuk. Halo Pak Freddy, halo, tes. Ya, rencananya kita kan mengundang beliau ini untuk berbagi pengalaman, selama beliau, menangani, beberapa, projek ICT yang sudah beliau selesaikan. Jadi bagaimana suka dukanya lah ya selama menangani sebuah proyek ICT. Nah, cuman ini, beliau belum bisa masuk ke media yang kita sediakan. Halo? Oke, ya, beliau masih berusaha untuk terhubung dengan kita. Halo? Halo Pak Freddy? Oke, teman-teman sepertinya, tidak memungkinkan ya
kita terhubung dengan Pak Freddy, karena ini masalah jaringan internet, di sana, bisa saja koneksi internet tidak stabil ya. Nah, jadi mohon maaf kepada teman-teman kita pada kesempatan ini, tidak bisa, berbagi, pengalaman berbagi pengalaman sebagai ICT project deputy manager di ICT project management ini dengan beliau karena, eee, beberapa kali ini tidak bisa terhubung, putus koneksinya. Nah, jadi mohon maaf saya kira, cukup demikian, eee, pembahasan kita tentang bidang profesi informatika. Jangan lupa saksikan nanti, pada hari Senin untuk bidang yang lainnya yang akan disampaikan oleh rekan yang lainnya. Tetap semangat dan bahagia supaya imunitas kita tetap, terjaga. Nah, jadi, demikian, kebersamaan kita pada siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.